Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau akrab dengan panggilan Gus Mik lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1940. Beliau adalah putra Kiai Haji Jazuli Usman, seorang ulama sufi dan ahli tarikat, pendiri Ponpes Al-Falah Mojo Kediri, dengan Nyai Rodiah, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri. Kiai Ahmad Jazuli Usman tidak pernah membeda-bedakan dalam mendidik anak, termasuk kepada Gus Mik. Gus Mik seorang hafiz penghafal Al-Quran. Karena, bagi Gus Mik, Al-Quran adalah tempat mengadukan segala permasalahan hidupnya yang tidak bisa dimengerti orang lain. Dengan mendengarkan dan membaca Al-Quran, Gus Mik merasakan ketenangan dan tampak dirinya berdialog dengan Tuhan. Beliau pun membentuk semaan Al-Quran dan jamaah Zikrul Ghufilin. Suatu ketika, Kiai Jazuli memerintahkan salah seorang santri seniornya, Pak Zaid dari Blitar, untuk mengajari Gus Mik ilmu alat nahwu, yaitu Al-Jurumiyah. Setelah mendapat perintah tersebut, Pak Zaid langsung menemui Gus Mik untuk memberitahukan tugas yang diberikan kepadanya. Ketika dimulai, Gus Mik berkata kepada Pak Zaid, "Tolong coba bacakan awalnya, Pak." Setelah Pak Zaid baca, Gus Mik kembali berkata, "Tolong coba bacakan bagian tengahnya, Pak." Dengan sabar Pak Zaid membacakan sesuai dengan permintaan Gus Mik. Sampai ketika Gus Mik meminta dibacakan bagian akhir sekaligus membacakan doa. Tanpa terpikir oleh Pak Zaid, Gus Mik menjelaskan Kitab Jurumiyah dengan panjang, lebih lengkap, dan lebih detail dari ilmu yang dimiliki oleh Pak Zaid. Padahal Pak Zaid melihat secara nyata kalau Gus Mik belum pernah belajar Kitab Jurumiyah kepada siapapun. Keesokan harinya Pak Zaid dipanggil oleh Kiai Jazuli ke kediamannya untuk melaporkan perkembangan Gus Mik. "Apa kamu sudah mengajari Gus Mik Jurumiyah?" tanya Kiai Jazuli. "Sudah Kiai, Gus Mik sudah bisa, bahkan beliau menerangkan lebih luas dari ilmu yang saya miliki," ujar Pak Zaid. Mendengar jawaban dari Pak Zaid, Kiai Jazuli merasa kurang puas, lantas beliau menyuruh Pak Zaid untuk mengajarkan kembali Jurumiyah kepada Gus Mik. Pak Zaid menerima perintah tersebut sembari mohon pamit. Ketika baru keluar dari kediaman Kiai Jazuli, tiba-tiba Gus Mik muncul dan berkata, "Awas! Anda jangan cerita kepada siapapun juga." Kisah Gus Mik di atas dikisahkan langsung oleh Pak Zaid kepada Gus Nur Habib Ngawi ketika bertemu di kediamannya Gus Ahmad Solihi, Hufaz Seman Engreko, Kediri. Gus Nur Habib Ngawi lantas menceritakan kisah tersebut kepada Ahmad Nazili Malang pada waktu acara semaan Al-Quran Jantiko Mantap di Kabupaten Sidoarjo. Kisah ini disimpan sangat lama sekali oleh Pak Zaid, mulai dari masa kanak-kanak Gus Mik sampai wafatnya Gus Mik. Di Ploso, di tempat pesantren ayahnya, Gus Mik minta dinikahkan, dan akhirnya beliau menikah dengan Zainab, putri Kiai Haji Muhammad Karangkates, yang masih berusia 9 tahun. Pernikahan ini berakhir dengan perceraian, ketika istrinya masih berusia sekitar 12 tahun. Pada masa ini Gus Mik sudah sering pergi untuk melakukan dakwah kulturalnya di berbagai daerah, tabarukan ke berbagai guru sufi, dan mendapatkan ijazah wirid-wirid. Pada tahun 1960 Gus Mik menikah dengan Lilik Suyati dari Setono Gedong, Kota Kediri. Pernikahan ini atas saran dari Kiai Haji Dalhar dan disetujui Kiai Haji Mubashir Munzir, para guru Gus Mik. Gadis itulah yang menurut gurunya akan sanggup mendampingi hidupnya, dengan melihat tradisi dan kebiasaan Gus Mik untuk berdakwah keluar rumah. Pada awalnya pernikahan Gus Mik dengan gadis Setono Gedong ditentang Kiai Haji Jazuli Usman dan Nyai Rodiah. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pernikahan itu disetujui. Saat itu Gus Mik sudah berdakwah ke diskotek-diskotek, ke tempat perjudian, dan lain-lain. Buah dari pernikahannya, mereka dikaruniai 6 anak, 4 putra dan 2 putri, yakni H. Agus Tajudin Heru Cokro, H. Agus Sabut Pranoto Projo, Agus Tijani Robert Syaifunawas, H. Agus Orbar Sadewo Ahmad, H. Tahta Alvina Pagelaran, dan Ning Riyadin Denis Fatusunah. Gus Mik wafat pada tanggal 5 Juni tahun 1993. Beliau menghembuskan napasnya yang terakhir di Rumah Sakit Budi Mulya Surabaya, sekarang Siloam. Gus Mik wafat pada tanggal 5 Juni tahun 1993. Beliau dimakamkan di Pemakaman Aulia, Tambak Kediri, diiringi ratusan ribu kaum muslimin. Di pemakaman ini pula Kiai Haji Anis Ibrahim dari Tulungagung dimakamkan di sebelah barat makam Gus Mik, dan juga Kiai Haji Ahmad Sidik dimakamkan di sebelah selatan makam Gus Mik.
Di pemakaman ini pula terdapat tidak kurang dari 22 orang yang kebanyakan adalah guru dan juga murid Gusmik. Guru Gusmik. Guru-guru, Kiai Haji Jazuli Usman, Kiai Haji Mubashir Munzir, Gus Ud, Kiai Haji Masud, Kiai Haji Ahmad Sidik, Kiai Haji Makrus Ali, Kiai Haji Dalhar Watu Congo, Kiai Jogorekso Gunung Pring, Kiai Haji Ali Maksum, Kiai Haji Mansur Popongan, Kiai Haji Arwani Amin Kudus, Kiai Haji Ashari Lempuyangan, Kiai Haji Abdul Hamid Kajoran, Al-Habib Soleh bin Muksin Al-Hamid,